Halo adik-adik semua. Kak Kevin senang banget bisa ketemu sama adik-adik lagi di hari Minggu ini. Ya, kita kembali lagi ibadah online. Ya. Tapi sebelum Kak Kevin mau cerita atau mau sharing firman Tuhan hari ini, Kak Kevin mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk ikutin Kak Kevin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarkan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak yang semangat dan luar biasa, mari kita katakan amin. Yeay. Nah, adik-adik, gimana kabarnya nih? Ya, Kak Kevin percaya adik-adik dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat-sehat aja, oke? Yes. Nah, hari ini Kak Kevin mau cerita tentang satu pribadi yang luar biasa banget. Ya, dia ini dari masa mudanya udah setia, taat, ya, rajin berdoa. Tahu nggak? Dia kalau berdoa sehari 3 kali. Nah, siapa? Iya, benar banget ya. Daniel. Nah, kita mau lihat gambarnya ya. Next. Daniel ya. Daniel ini orang hebat sejak masa mudanya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Kevin mau cerita. Suatu hari, Raja Darius memanggil beberapa orang dan juga termasuk Daniel karena Raja Darius ingin mengangkat pejabat-pejabat tinggi dan juga wakil raja saat itu. Boleh kita lihat nextnya. Nah, lihatnya Raja Darius bertemu dengan Daniel. Karena Raja Darius ingin mengangkat Daniel menjadi salah satu orang terpercaya dalam kerajaan itu. Nah, dan tahu nggak? Daniel itu melebihi dari yang lainnya. Apa yang dia lakukan baik. Kenapa? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Siapa hari ini mempunyai roh yang luar biasa? Angkat tangannya. Ya, sama. Kak Kevin juga mau. Ya. Nah, Kak Kevin lanjutin ya ceritanya. Karena itu, Raja sangat suka dengan Daniel. Raja ingin mempercayakan seluruh kerajaannya sama Daniel. Tapi tahu nggak? Ya, kita mau lihat nextnya. Nah, ternyata orang-orang yang lain, pejabat-pejabat yang lain, itu iri sama Daniel. Nah, iri itu baik apa enggak? Enggak, ya kan? Nggak boleh iri. Ya, karena iri perbuatan yang tidak baik. Nah, karena itu hari ini ya, Kak Kevin mau lanjutin ceritanya. Daniel waktu itu ingin dicelakai oleh orang-orang lain. Karena mereka iri sama Daniel. Mereka ingin membuat rencana yang jahat kepada Daniel. Suatu hari, nah next kita mau lihat nextnya. Akhirnya mereka menghadap kepada raja. Dan mereka membuat rencana. Mereka berkata sama raja. Raja, saya punya ide. Bagaimana kalau kita buat satu peraturan yang baru? Oh, raja bilang, apa itu peraturannya? Kita buat raja untuk menghormati raja. Dalam 30 hari, tidak ada satu orang pun yang boleh meminta apapun, menyembah kepada dewa lain atau Allah yang lain atau kepada manusia. Tapi cuma boleh sama raja. Nah, kenapa mereka buat ini? Karena mereka tahu Daniel adalah orang yang rajin sekali berdoa. Karena apa? Karena Daniel tidak pernah membuat kesalahan. Mereka coba mencari cara untuk mencelakai Daniel. Namun akhirnya raja berkata, wah, baik sekali idemu. Baik, kita buat peraturan tersebut. Karena raja tidak tahu maksud jahat di balik semua itu. Nah, kita mau lihat nextnya. Apa yang terjadi sama Daniel? Ya, kita mau baca dulu ayatnya. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita mau lihat yuk next. Nah, waktu Daniel lagi berdoa, tiba-tiba ada prajurit-prajurit kerajaan yang menangkap Daniel. Daniel di situ mungkin kaget kali ya. Kenapa sih ditangkap?
Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Namun mereka mengatakan, dalam 30 hari, ada peraturan, dalam 30 hari, tidak ada boleh seorang pun yang menyembah kepada Allah lain, atau meminta kepada Allah lain, kecuali kepada raja. Lalu akhirnya, Daniel pun menghadap kepada raja. Teman-teman tahu, waktu itu hukumannya apa untuk orang yang melanggar peraturan kerajaan? Mereka harus dilempar ke dalam goa singa yang isinya singa semua. Wah, Daniel bisa gawat dong ya. Dan di saat itu raja akhirnya mau tidak mau harus melakukan hukuman kepada Daniel. Dan raja berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allahmu yang kau sembah itu bisa menyelamatkanmu. Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke dalam goa singa dan goa itu ditutup oleh satu batu yang besar. Dan raja pun pulang dan tidur. Namun raja tidak bisa tidur saat itu karena raja sangat sedih. Dia sedih karena harus kehilangan orang terbaik dalam kerajaan. Orang yang sangat dia percayai. Dan raja berpuasa semalam-malaman. Dan di pagi harinya, akhirnya raja melompat dari kasur. Lalu pergi ke kandang, ke goa singa tersebut. Dan ingin melihat apakah Daniel selamat atau tidak. Ya, kita mau lihat nextnya. Nah, raja pergi ke gua singa. Teman-teman, siapa di sini yang takut sama singa? Ya, iya, ya. Coba next kita mau lihat. Nah, coba siapa yang bisa tiruin suaranya singa? Coba kakak mau dengar. Coba kurang keras, gimana suara singa? Nah, ya, suara singa tuh ya, wow, ya. Dia kalau gigit, wah, bisa gawat deh Daniel ya. Tapi tahu nggak? Apa yang terjadi di pagi hari itu? Raja memanggil-manggil Daniel. Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Lalu terdengar suara dari balik goa itu. Dan berkata, ya rajaku, aku masih hidup. Wah, Daniel masih bisa hidup. Tahu nggak kenapa? Daniel berkata, rajaku, Allahku mengirimkan malaikat untuk membungkam atau menutup mulut singa. Bahkan singa-singa tersebut tidak menyentuhku. Karena itu aku selamat. Dan raja pun akhirnya sangat gembira. Lalu Daniel keluar dari goa tersebut. Dan raja tersebut, Raja Darius berkata, wah, dimuliakanlah Allah yang kau sembah. Dan teman-teman tahu, adik-adik tahu, ending ceritanya apa? Daniel pun diselamatkan. Dan akhirnya Raja Darius menjadi percaya kepada Tuhan. Raja Darius memberikan perintah kepada seluruh rakyat untuk percaya kepada Tuhan yang Daniel sembah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Kevin mau berkata gini. Adik-adik, mungkin hari ini adik-adik di rumah udah mulai bosen, gak ngapa-ngapain, cuma bisa di rumah. Kak, aku gak tahu mau ngapain, Kak. Bahkan teman-teman mungkin merasa terbatas untuk bisa beribadah, bisa berdoa. Mungkin merasa, aduh. Nah, tapi kalau kita belajar dari kisahnya Daniel, tidak ada satupun yang bisa membatasi Daniel. Karena Daniel begitu tekun berdoa. Dimanapun dia berada, dia tetap berdoa. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak hari ini? Di masa-masa kamu mungkin lagi di rumah, belajar dari rumah. Tapi mau nggak adik-adik untuk terus setia sama Tuhan? Seperti Daniel. Tetap berdoa sama Tuhan. Dan percaya sama Tuhan. Adik-adik mau? Siapa di sini adik-adik yang mau percaya sama Tuhan? Siapa di sini adik-adik yang mau sama seperti Daniel? Boleh angkat tangannya? Yes, kakak juga mau belajar dari pribadi Daniel. Untuk setia, untuk taat sama Tuhan. Nah, Kak Kevin mau kasih kalian satu ayat, ya, satu ayat terakhir dalam Roma. Kita buka sama-sama yuk. Roma 12, ayat yang ke-11. Ya, boleh next. Ya, teman-teman mungkin gak kebaca di layar. Teman-teman boleh buka Alkitabnya hari ini. Kita mau baca sama-sama. Ya, yang udah dapat katakan amin ya. Coba Roma 12 ayat 11. Nah, Kak Kevin bacain ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik semua, Kak Kevin mau encourage adik-adik, mau ajak adik-adik
Supaya gini adik-adik, waktu kalian di rumah, ya jangan sampai kita jadi males, kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah, sama kayak Daniel. Daniel tetap berdoa, ia tetap melakukan yang terbaik buat kerajaannya. Adik-adik mau? Ya, mungkin kalau adik-adik berdoa buat bangsa dan negara, ya. Adik-adik baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bantu papa mama mungkin, ya. Mau adik-adik? Nah, hari ini Kak Kevin mau ajak ke setiap adik-adik. Kita mau berdoa sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Boleh nggak adik-adik semua hari ini? Kalau adik-adik di rumah, ya, mau berkata, Tuhan, aku mau sama seperti Daniel, Tuhan. Aku mau punya hidup yang taat dan setia sama Tuhan. Hari ini mau nggak? Kak Kevin mau ajak adik-adik semua, taruh tangan kananmu di dadamu hari ini. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu. Kita mau katakan, ku di tanganmu Tuhan, ku di hatimu Tuhan. I worship you. Hani, Kak Kevin mau dengar adik-adik saja yang bernyanyi. Ya Tuhan.
berdoa sama Tuhan. Adik-adik berdoa sama Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Katakan, Tuhan aku mau jadi anak yang setia. Aku mau jadi anak yang taat. Aku mau jadi anak yang rajin untuk terus berdoa sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari hari ini adik-adik kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini aku mau jadi anak Tuhan yang taat, yang selalu menyembah Tuhan, selalu berdoa dalam keadaan apapun. Aku mau terus mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Yuk adik-adik, kita juga mau berdoa hari ini buat bangsa dan negara kita. Hari ini Kak Kevin akan berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang urapi mereka. Tuhan yang jaga kehidupan mereka, supaya mereka boleh terus setia, boleh terus taat sama Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka Tuhan menjadi anak-anak yang terus melayani Tuhan. Mereka memiliki hati yang terus berkobar-kobar Tuhan, yang rohnya menyala-nyala Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap adik-adik di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang berkati Indonesia Tuhan. Setiap segala virus yang ada Tuhan, hari ini kami mau usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan adik-adik ke dalam tangan-Mu oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, thank you semuanya hari ini ya, tetap setia, tetap berdoa sama Tuhan. Hari ini Kak Afin cuma mau bilang adik-adik semua, Tuhan Yesus mengasihimu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Oke. Happy Sunday semuanya. God bless you.